Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Vicky dan juga Bu Diarani selaku dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai bab 13 yaitu mengenai accounting for derivatives and hedging activities. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Angela Salsa dengan NPM 117. Yang kedua ada Nirmala Nur Oktavia dengan NPM akhir 166. Kemudian yang ketiga ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM akhir 181. Kemudian yang terakhir ada Raina Rosika dengan NPM akhir 187. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai derivatif yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai. Perusahaan mungkin memiliki derivatif untuk tujuan spekulasi atau investasi. Mereka mungkin juga memiliki derivatif untuk tujuan lindung nilai, tetapi memilih untuk tidak memenuhi syarat derivatif tersebut untuk akuntansi lindung nilai khusus. Setiap derivatif yang dimiliki oleh perusahaan memenuhi semua kriteria untuk memenuhi syarat akuntansi lindung nilai dicatat seolah-olah merupakan aset atau liabilitas yang berdiri sendiri menggunakan akuntansi nilai wajar. Kontrak-kontrak ini dicatat pada nilai wajar pada pengakuan awal dan semua tanggal neraca berikutnya. Perusahaan mengakui setiap perubahan yang belum direalisasi dalam nilai wajar selama setiap periode akuntansi dalam laba rugi. Kemudian selanjutnya yaitu hedge accounting atau akuntansi lindung nilai. Tujuan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu untuk mencatat instrumen derivatif yang digunakan untuk melindungi risiko sehingga laporan keuangan mencerminkan efektivitas dalam mengurangi eksposur risiko perusahaan. GAP ASC 815-10-1583 menetapkan 3 karakteristik umum yang mendefinisikan derivatif. Yang pertama yaitu memiliki satu atau lebih aset dasar, yang kedua yaitu tidak memerlukan investasi bersih awal atau investasi bersih awal yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga yaitu ketentuannya mengharuskan atau mengizinkan penyelesaian bersih sehingga dapat dengan mudah diselesaikan secara bersih melalui cara di luar kontrak atau menyediakan penyerahan aset yang menempatkan penerima dalam posisi yang tidak jauh berbeda dari penyelesaian bersih. Nah, kemudian untuk persyaratan khusus topik ASC 815 didasarkan pada 4 keputusan mendasar. Yang pertama yaitu instrumen derivatif yang mewakili hak atau kewajiban yang memenuhi definisi aset atau liabilitas. Dan selanjutnya yaitu nilai wajar merupakan ukuran yang paling relevan untuk instrumen keuangan dan satu-satunya ukuran yang relevan untuk instrumen derivatif. Dan yang ketiga yaitu hanya item yang merupakan aset atau liabilitas yang harus dilaporkan sehingga aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, akuntansi khusus untuk pos-pos ditetapkan sebagai lindung nilai harus disediakan untuk pos-pos yang memenuhi syarat. Nah, kemudian dokumentasi formal yang harus disiapkan yaitu harus mendefinisikan yang pertama yaitu hubungan antara item yang dilindungi, nilai dan instrumen derivatif. Kemudian yang kedua yaitu tujuan manajemen risiko dan strategi yang dicapai perusahaan melalui hubungan lindung nilai ini. Nah, selanjutnya di sini ada efektivitas lindung nilai atau hedge effectiveness. Jadi setelah jenis risiko yang telah memenuhi syarat akuntansi lindung nilai diidentifikasi, efektivitas lindung nilai dalam mengimbangi keuntungan atau kerugian atas item yang dilindungi nilai harus dinilai. Perusahaan melakukan penilaian ini agar saat lindung nilai pertama dilakukan serta selama masa berlaku lindung nilai. Agar lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, instrumen derivatif harus dianggap sangat efektif dan mengimbangi keuntungan atau kerugian atas item yang dilindungi nilainya. Topik ASC 815 mewajibkan uji statistik atau numerik lainnya untuk menilai efektivitas lindung nilai kecuali terdapat pengecualian khusus. Perusahaan harus memilih metodologi yang akan diterapkan untuk menilai efektivitas lindung nilai. Dua pendekatan umum adalah analisis istilah kritis dan analisis statistik. Kemudian jika suatu derivatif tidak memenuhi syarat sebagai lindung nilai yang sangat efektif, maka derivatif tersebut akan dinilai berdasarkan nilai pasar pada akhir setiap tahun terlepas dari kapan keuntungan atau kerugian atas item yang diupayakan untuk dilindungi dinilai manajemen diakui. Perubahan yang saling mengimbangi dalam nilai wajar item yang dilindungi nilai tidak akan dicatat hingga terrealisasi. Kemudian selanjutnya ada materi tentang jenis-jenis akuntansi lindung nilai. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu akuntansi lindung nilai nilai wajar. Yang kedua ada akuntansi lindung nilai arus kas. Kemudian yang terakhir ada lindung nilai investasi bersih pada anak perusahaan asing. Jadi yang pertama ada akuntansi lindung nilai
nilai wajar. Pas yang dilindungi adalah posisi aset atau liabilitas yang ada atau komitmen pembelian penjualan yang pasti. Kemudian yang kedua ada akuntansi lindung nilai arus kas. Derivatif melindungi eksposur terhadap variabilitas arus kas masa depan yang diharapkan terkait dengan suatu resiko. Eksposur tersebut dapat terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau dengan proyeksi arus kas masa depan. Nah, kemudian di sini ada contoh dari lindung nilai arus kas atau cash flow hedge. Soalnya yaitu biaya yang diharapkan untuk produksi sebesar 2 juta pound adalah $4. Gray membuat kontrak forward dengan Pro yang mengunci harga $2,20 per pound untuk tembaga tersebut. Gray akan menjual tembaga di pasar terbuka dengan pada harga pasar yang berlaku, kemudian akan menerima atau membayar selisih antara harga pasar sebesar 2,20 sehingga Gray akan tetap menerima bersih $2,20 per pound. Semua variabilitas dalam pendapatan yang berasal dari sisi pendapatan dihilangkan oleh kontrak ini. Kontrak forward merupakan lindung nilai yang sangat efektif. Kontrak forward tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2016. Kemudian kontrak akan diselesaikan dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 30 September 2017. Gray menyiapkan laporan keuangan triwulan. Asumsikan bahwa harga pasar tembaga saat ini adalah 2,20 pada tanggal 1 Oktober 2016. Jadi pada saat ini tidak ada jurnal yang dicatat karena nilai kontrak adalah 0. Jadi pada tanggal 31 Desember 2016 perusahaan perlu mencatat nilai estimasi dari kontrak tersebut. Nah, kemudian di sini ada jurnal untuk mencatat kontrak forward. Yang pertama ada tanggal 1 Oktober 2016, ini tidak di jurnal, seperti yang sudah dijelaskan soal tadi. Kemudian yang kedua ada 31 Desember 2016. Jadi asumsikan bahwa harga pasar tembaga adalah 2,30 pada tanggal saat ini. Jika harga pasar tetap, maka Gray akan membayar Pro sebesar 0,10 dikalikan dengan 2 juta, yaitu sebesar $200.000. Pada saat kontrak berakhir, dalam 9 bulan, kita menggunakan informasi ini untuk memperkirakan nilai kontrak forward pada tanggal 31 Desember 2016 karena jumlahnya yaitu sebesar $200.000 adalah estimasi pembayaran 9 bulan lagi. Jadi kita harus mendiskontokannya untuk mendapatkan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2016 dengan asumsi tingkat diskonto sebesar 1% per bulan dengan nilai wajarnya adalah 200.000 dibagi 1,01 pangkat 9. Jadi hasilnya yaitu 182.868. Kemudian jurnal untuk mencatat perubahan nilai wajarnya yaitu other comprehensive income 182.868 pada forward contract sebesar 182.868. Kemudian selanjutnya ada tanggal 31 Maret 2017. Asumsikan harga pasar tembaga sebesar 2,15. Jika harga ini tetap, maka perusahaan akan menerima 0,05 dikalikan dengan 2 juta, yaitu sebesar 100.000. Jadi jika dalam 6 bulan nilai wajar estimasi forward yaitu sebesar 100.000 dibagi 1,01 pangkat 6 sebesar hasilnya yaitu 94.205. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu forward contract sebesar 94.205, kemudian forward contract lagi sebesar 182.868, kemudian di kredit ada other comprehensive income sebesar 277,073. Kemudian selanjutnya ada 30 Juni 2017. Asumsikan bahwa harga pasar sebesar 2,10. Jika tetap, perusahaan akan menerima 0,10 dikalikan dengan 2 juta sebesar 200.000. Kemudian dalam 3 bulan nilai wajar estimasinya sebesar 200.000 dibagi dengan 1,01 pangkat 3 yaitu sebesar 194.118. Jadi saat menambah nilai aset forward dari OJ sebesar 194 dikurangi dengan 94.205. Jadi hasilnya yaitu 99.913. Maka jurnalnya yaitu forward contract pada other comprehensive income sebesar 99.913 rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal pada tanggal 30 September 2017. Asumsikan perusahaan memproduksi tembakau kuartal dan menjualnya pada tanggal 30 September 2017. Biaya produksinya sesuai dengan perkiraan yaitu 4 juta untuk 2 juta pound tembaga. Harga pasar tembaga pada saat ini adalah 2,30. Jadi Gray ini menjual tembaga di pasar dengan harga 2,30 dan menyelesaikan kontrak forward dengan membayar Pro sebesar 2,30 dikurangi dengan 2,20 dikalikan dengan 2 juta rupiah. Hasilnya yaitu 200.000. Jadi jurnal penjualan tembaga ini
sebesar cash pada sales sebesar 4.600.000, kemudian ada cost of goods sold pada inventory sebesar 4 juta. Kemudian jurnal untuk penyelesaian kontrak forwardnya yaitu sales pada sales dan sales sebesar 200.000, kemudian ada other comprehensive income sebesar 194.118, kemudian di kredit ada cash sebesar 200.000 dan forward contract sebesar 194.118. Nah, selanjutnya di sini ada fair value hedge atau lindung nilai tentang nilai wajar. Jadi akuntansi nilai-nilai wajar ini sesuai untuk nilai aset yang sangat efektif atas aset atau liabilitas yang sudah ada atau komitmen penjualan atau pembelian yang sudah pasti. Nah, di sini ada contoh soal yaitu mengenai wave company yang melakukan penyulingan minyak. Wave membeli minyak mentah dari berbagai produsen dan setelah proses penyulingan menjualnya kepada grosir bensin. Harga yang diterima Wave dari grosir bensin tersebut bergantung pada harga pasar minyak mentah serta faktor-faktor lainnya. Biasanya Wave menyuling minyak hampir segera setelah pembelian. Namun karena beberapa kerusakan pabrik, perusahaan memiliki sekitar 100.000 barel minyak yang tidak akan diproses selama 6 bulan. Wave Company menandatangani kontrak forward untuk menjual minyak mentah dengan harga $90 per barel dan dalam 6 bulan untuk melindungi nilai 100.000 barel persediaannya. Lindung nilai ini mengimbangi pergerakan harga. Jika harga pasar naik, misalnya menjadi $95, Wave akan membayar kepada pihak lawan sebesar $5 per barel, tetapi minyak mentahnya menjadi lebih bernilai. Jika harga turun, misalnya menjadi $70 per barel, Wave akan menerima 20 per barel yang mengkompensasi penurunan nilai persediaan di bawah akuntansi lindung nilai wajar, baik kontrak forward maupun persediaan minyak mentah disesuaikan untuk perubahan nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2016, ketika harga spot naik menjadi $92, Wave mencatat keuntungan pada kontrak forward dan menaikkan nilai tersebut menjadi persediaan untuk mencerminkan kenaikan harga sejak lindung nilai dimulai. Kemudian tanggal 1 November 2016 kontrak forward ditandatangani, tidak diperlukan jurnal pada tanggal ini karena tidak ada penerimaan atau pembayaran kas. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2016, harga pasar minyak mentah menjadi $92 dan kita harus mencatat nilai kontrak forward pada tanggal ini dan menyesuaikan persediaan untuk perubahan. Nah, di sini untuk kontrak forward sendiri yaitu jika harga minyak mentah tetap menjadi $92, maka Wave akan membayar $2 dikalikan dengan 100.000, maka hasilnya yaitu 200.000 untuk menyelesaikan kontrak. Pembayaran ini akan tetap terjadi dalam 4 bulan sehingga nilai estimasi kontrak pada 31 Desember 2016 dengan asumsi bunga 1% per bulan adalah $200.000 dibagi dengan 1,01 pangkat 4. Hasilnya yaitu 196.000. Jadi untuk jurnalnya yaitu loss on forward contract pada forward contract. Nominalnya yaitu 192.196. Kemudian untuk persediaan, perubahan nilai pasar persediaan tanggal 1 November 2016 juga $2 per barel. Jadi $92 dikurangi dengan 90, jadi persediaan harus dinaikkan sebesar 200.000. Maka jurnalnya yaitu inventory pada gain on inventory sebesar 200.000. Nah, selanjutnya untuk kontrak forward, jurnalnya yaitu cash pada forward contract dan gain on forward contract. Cashnya sebesar 250.000, forward contractnya sebesar 99,010, kemudian untuk gain on forward contractnya sebesar 150.000. Nah, kemudian untuk persediaannya, loss on inventory sebesar 150.000 dan inventory sebesar 150.000 di kredit. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada kesimpulannya. Jadi, ringkasan untuk kasus yang sudah terjadi tadi, jadi kontrak forward ini bekerja baik untuk Wave. Jadi nilai persediaan Wave turun sebesar 250.000 selama waktu penundaan produksi. Wave menerima sebesar $250 dari kontrak forward yang mengkompensasi penurunan nilai persediaannya. Kondisi ekonomi Wave akan lebih buruk jika tidak menandatangani forward tersebut. Selanjutnya adalah additional cash flow hedge examples, yaitu yang option contracts itu kita asumsikan ada sebuah perusahaan menandatangani kontrak pada tanggal 15 Januari 2016 dengan biaya kontrak sebesar $1.000. Harga opsi pada tanggal tersebut adalah $1 per galon untuk 100.000 galon bahan bakar, dan opsi tersebut berakhir pada tanggal 31 Mei 2016. Selanjutnya kita asumsikan bahwa opsi tersebut adalah opsi Eropa.
di mana perusahaan dapat memilih untuk menggunakannya hanya pada tanggal kadaluarsa. Kontrak opsi bahan bakar merupakan lindung nilai arus kas karena dirancang untuk membatasi exposure perusahaan terhadap perubahan harga dalam pembelian bahan bakar yang diproyeksikan. Nah, karena pembelian bahan bakar ini akan terjadi di masa mendatang dan perusahaan membeli kontrak opsi tersebut sekarang, maka perusahaan awalnya mencatat harga kontrak opsi sebagai aset. Perusahaan mencatat opsi tersebut sebagai berikut. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal Januari pada tanggal 15 Januari 2016, jurnalnya full contract option pada kas dengan nominal 1.000. Lalu perusahaan menyiapkan laporan triwulannya pada tanggal 31 Maret 2016 yang dimana kita asumsikan harga pasar bahan bakar pada tanggal 31 Maret 2016 adalah $1,25. Jadi jika perusahaan dapat menggunakan opsi tersebut pada tanggal ini, perusahaan akan menghemat $0,25 per galon bahan bakar atau totalnya $25.000. Dengan estimasi pembayaran opsi adalah $25.000. Jika dapat dibayarkan pada tanggal 31 Maret 2016, namun pembayaran aktual akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2016 dengan hitungan 2 bulan kemudian. Lalu nilai wajar opsi pada tanggal 31 Maret perlu diestimasi dengan menghitung nilai kini dari pembayaran opsi. Jika kita berasumsi bahwa tingkat diskonto yang sesuai adalah 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Estimasi nilai opsi bagi perusahaan pada tanggal 31 Maret adalah $24.752. Perusahaan perlu mencatat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret karena opsi tersebut harus dicatat pada nilai wajar sesuai topik 815. Akun opsi kontrak bahan bakar sudah memiliki saldo debit sebesar $1.000 sehingga penyesuaian diperlukan adalah $23.752 untuk akun tersebut. Tujuan kontrak opsi adalah untuk mengendalikan biaya yang akan dibayarkan perusahaan saat membeli bahan bakar, sehingga kenaikan nilai opsi harus dicatat dalam laba rugi pada periode yang sama dengan penggunaan bahan bakar. Keuntungan ditangguhkan dengan memasukkannya sebagai komponen pendapatan komprehensif lain di bagian ekuitas pemegang saham di neraca. Nah, untuk keuntungan tersebut tidak dicatat dalam laporan laba rugi kuartal tersebut. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 31 Maret 2016 adalah full contract option bagian debit dengan nominal 23752, lalu untuk kreditnya yaitu other comprehensive income, unrealized holding gain on fuel, serta option contract. Nah, pada tanggal 31 Mei 2016, kami berasumsi bahwa harga bahan bakar adalah $1,30 per galon, di mana nilai pasar bahan bakar tersebut adalah $130.000. Pihak yang menerbitkan opsi harga bahan bakar harus membayar perusahaan sebesar $0,30 per galon atau $30.000. Jadi keuntungan tambahan besar itu $5.248 terjadi sebagai akibat dari perubahan nilai pasar. Perusahaan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu untuk bagian debit adalah full inventory atau persediaan bahan bakar dengan nominal 130.000, serta yang kredit adalah kas dengan nominal 130.000. Lalu bagian debit kas dengan nominal 30.000 dan kredit adalah kontrak opsi bahan bakar dengan nominal 24.752, serta bagian kredit other comprehensive income dengan nominal 5.248. Diperhatikan bahwa keuntungan dari kontrak tersebut masih belum diakui dalam pendapatan dikarenakan bahan bakar tersebut masih berada dalam persediaan. Nah, setelah bahan bakar digunakan, keuntungan dari kontrak tersebut akan diakui sebagai pengurangan harga pokok penjualan, sehingga harga pokok penjualan bersih adalah $101.000 bukan $130.000. Jadi kita asumsikan bahwa persediaan bahan bakar digunakan pada tanggal 15 Juni 2016. Jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 Juni 2016, jurnalnya adalah cost of goods sold pada debit $130.000 dengan kredit full inventory $130.000, serta
untuk debit other comprehensive income 29.000 dan credit cost of goods sold 29.000. Selanjutnya adalah future contracts cash flow hedge of forecast transaction, yang dimana perusahaan juga dapat melakukan melindungi nilai atas transaksi yang diperkirakan menggunakan kontrak berjangka. Untuk ilustrasinya itu pada tanggal 1 Desember 2016, sebuah perusahaan utilitas menandatangani kontrak berjangka untuk membeli 100.000 barel minyak pemanas untuk pengiriman pada tanggal 31 Januari 2017 dengan harga $1.407 per galon. Minyak pemanas diperdagangkan di NYMEX. Setiap kontrak bernilai 1.000 barel atau 42.000 galon. Perusahaan utilitas harus menandatangani 100 kontrak. Bursa mengharuskan margin $100 per kontrak dibayarkan di muka. Nah, perusahaan utilitas menandatangani kontrak ini agar memiliki pasokan minyak untuk pengiriman ke pelanggan pada bulan Februari dan dapat mengunci harga $1.407 per galon. Ini adalah pembelian yang diperkirakan dan oleh karena itu dicatat sebagai lindung nilai arus kas dengan jurnal future kontrak pada kas dengan nominal 1.000. Nah, pada akhir tahun, perusahaan harus menandai kontrak berjangka ke pasar, berbeda dengan kontrak opsi yang diilustrasikan di halaman 425, yang tidak diperdagangkan dan memerlukan estimasi nilai wajarnya. Kontrak berjangka ini memiliki nilai pasar yang dapat diamati pada tanggal 31 Desember 2016. Jadi diasumsikan bahwa NYMEX melaporkan bahwa kontrak berjangka minyak pemanas untuk pengiriman pada tanggal 31 Januari 2017 adalah $1.450 per galon. Harga ini sudah disesuaikan dengan nilai waktu uang karena pasar akan menyesuaikannya dalam penetapan harga. Nilai kontrak yang diestimasi adalah $18.060 dengan perhitungan $1.450 dikurangi $1.407 dikalikan 4.200.000 galon. Untuk sekarang kita dapat menuliskan kontrak ke pasar sebagai berikut. Dengan jurnal 31 Desember 2016, future kontrak pada other comprehensive income dengan nominal 18.060. Nah, pada tanggal 31 Januari 2017, harga spot dan future itu sama, yaitu $3.995 per galon. Perusahaan menyelesaikan future kontrak dan membeli 100.000 barel atau 4.200.000 galon minyak di pasar terbuka seharga $5.877.900 dengan perhitungan $3.995 per galon kalikan 4.200.000 galon untuk dikirimkan kepada pelanggan utilitas selama minggu pertama bulan Februari. Untuk jurnalnya, sebagai menandai kontrak ke pasar adalah other comprehensive income pada future contract dengan nominal 23.100. Perhitungannya 100 kontrak dikalikan per 2.000 galon per kontrak dikalikan kurung buka $1.3995 dikurangi $1.4050. Hasilnya 23.100. Lalu saldo dalam akun kontrak future adalah debit sebesar $4.960 dengan perhitungan 10.000 margin ditambah $18.060 pada 31 Desember. Lalu dikurangi $23.100 dengan penyesuaian 31 Januari 2017. Nah, perusahaan mengalami kerugian sebesar $5.040 dengan perhitungan $23.100 dikurangi $18.060. Atas kontrak tersebut yang dicatat dalam pendapatan komprehensif lain sebagai saldo debit. Untuk jurnalnya, menyelesaikan kontrak berjangka dan mencatat pembelian minyak adalah cash pada future kontrak yaitu 4.960 serta heating oil inventory pada cash sebesar 5.877.900. Nah, kita asumsikan bahwa perusahaan menjual minyak seharga $2.00 per galon kepada pelanggannya selama minggu pertama bulan Februari. Dampak keuntungan atau kerugian kontrak
berjangka terhadap pendapatan ditangguhkan hingga transaksi lindung nilai ini benar-benar mempengaruhi pendapatan. Dengan jurnal sebagai berikut. Kas pada sel atau penjualan dengan nominal 8.400.000. Lalu cost of goods sold pada heating oil inventory sebesar 5.877.900. Selanjutnya, cost of goods sold pada other comprehensive income dengan nominal 5.040. Jadi total cost of goods sold ini adalah 5.882.940 dengan perhitungan 5.877.900 dolar ditambah 5.040 dolar yang dimana dikalikan dengan 42.000 lalu kalikan 100 kontrak lalu dikalikan dengan 1,4007 dolar atau rating kontrak. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai foreign currency derivatives and hedging activities atau derivatif mata uang asing dan kegiatan hedging. Yang pertama adalah foreign currency denominated receivable and payables atau piutang dan utang yang dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, di sini FASB ASC pada topik 830 mengharuskan bahwa piutang dan utang yang dinyatakan dalam mata uang asing dinilai kembali ke nilai wajarnya, yaitu pada curve spot saat ini di akhir periode. Nah, keuntungan atau kerugian yang timbul nantinya harus diakui langsung ke dalam laba rugi. Nah, untuk hedging metodenya sendiri itu ada dua. Yang pertama ada fair value hedge dan yang kedua ada cash flow hedge. Nah, kemudian adapun forward premium atau diskon, yaitu merupakan selisih antara curve forward yang disepakati di dalam kontrak dan curve spot yang ada pada saat kontrak dibuat, begitu. Nah, kemudian pada cash flow hedge itu memiliki persyaratan yang cukup ketat agar sebuah kontrak forward itu bisa memenuhi syarat untuk akuntansi cash flow hedge. Nah, syaratnya itu apa aja? Syaratnya yang pertama adalah cash flow hedge dapat digunakan dalam situasi aset dan liabilitas yang diakui dan dinyatakan dalam mata uang asing jika variabilitas arus kas dapat dieliminasi sepenuhnya oleh hedge. Nah, persyaratan ini itu umumnya terpenuhi apabila tanggal penyelesaian, jenis mata uang, dan jumlah mata uang pada kontrak hedge itu sesuai dengan tanggal dan jumlah pembayaran yang diperkirakan dari piutang atau utang tersebut. Nah, kalau salah satu dari elemen penting ini tidak cocok, maka kontrak harus diperlakukan sebagai fair value hedge, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, persyaratan yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian dari transaksi yang muncul di penilaian ulang aset terhadap aset atau liabilitas dalam mata uang asing harus diimbangi oleh jumlah terkait yang direklasifikasikan dari OCI atau Other Comprehensive Income ke dalam laba rugi setiap periodenya. Dan terakhir, premium atau diskon yang terkait dengan hedge ini diamortisasi ke pendapatan menggunakan metode suku bunga efektif. Kemudian kita membahas mengenai contoh akuntansi untuk cash flow hedge atas piutang dalam mata uang asing. Nah, misalkan pada tanggal 2 November 2016, Win Corporation yang merupakan sebuah perusahaan di Amerika Serikat menjual peralatan rumah sakit kepada Howard di Inggris senilai 100.000 pound sterling yang akan diterima 90 hari kemudian, yaitu pada tanggal 31 Januari 2017. Nah, pada tanggal 2 November ini, Win juga menandatangani kontrak forward 90 hari dengan Ross Company untuk melakukan lindung nilai atas piutang tersebut. Nah, forward kontrak ini memperbolehkan adanya net settlement. Asumsi dari nilai tingkat bunga incremental yang wajar adalah 12%. Nah, untuk kurs-kurs yang digunakan bisa dilihat pada tabel berikut. Bisa dilihat kurs untuk tanggal 2 November dan 31 Desember hingga 31 Januari 2017. Nah, untuk selanjutnya kita membuat jurnal-jurnal pencatatan. Yang pertama yaitu pada tanggal 2 November 2016 mencatat penjualan
yaitu account receivable terhadap sales sebesar 165.000 didapatkan dari 100.000 pound sterling dikalikan 1,650 dolar menghasilkan 165.000 dolar. Dan kemudian jurnal untuk penyesuaian nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2016, kita perlu membuat jurnal penyesuaian piutang, penyesuaian kontrak forward, dan juga jurnal untuk mengimbangi gain pada piutang. Nah, untuk jurnal penyesuaian piutang sendiri, pencatatannya yaitu account receivable terhadap exchange gain sebesar 1.000 yang didapatkan dari selisih naiknya spot rate dari 1,650 menjadi 1,660. Dan untuk penyesuaian kontrak forward sendiri yaitu OCI terhadap forward kontrak sebesar 1683 dan yang terakhir pada 31 Desember membuat jurnal untuk menimbangi gain pada piutang, yaitu mencatat exchange loss terhadap OCI sebesar 1.000. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai foreign currency derivatives and hedging activities atau derivatif mata uang asing dan kegiatan hedging. Yang pertama adalah foreign currency denominated receivable and payables atau piutang dan utang yang dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, di sini FASB ASC pada topik 830 mengharuskan bahwa piutang dan utang yang dinyatakan dalam mata uang asing dinilai kembali ke nilai wajarnya, yaitu pada current spot saat ini di akhir periode. Nah, keuntungan atau kerugian yang timbul nantinya harus diakui langsung ke dalam laba rugi. Nah, untuk hedging metodenya sendiri itu ada dua. Yang pertama ada fair value hedge dan yang kedua ada cash flow hedge. Nah, kemudian adapun forward premium atau diskon, yaitu merupakan selisih antara cost forward yang disepakati di dalam kontrak dan cost spot yang ada pada saat kontrak dibuat, begitu. Nah, kemudian pada cash flow hedge itu memiliki persyaratan yang cukup ketat agar sebuah kontrak forward itu bisa memenuhi syarat untuk akuntansi cash flow hedge. Nah, syaratnya itu apa aja? Syaratnya yang pertama adalah cash flow hedge dapat digunakan dalam situasi aset dan liabilitas yang diakui dan dinyatakan dalam mata uang asing jika variabilitas arus kas dapat dieliminasi sepenuhnya oleh hedge. Nah, persyaratan ini itu umumnya terpenuhi apabila tanggal penyelesaian, jenis mata uang, dan jumlah mata uang pada kontrak hedge itu sesuai dengan tanggal dan jumlah pembayaran yang diperkirakan dari piutang atau utang tersebut. Nah, kalau salah satu dari elemen penting ini tidak cocok, maka kontrak harus diperlakukan sebagai fair value hedge, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, persyaratan yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian dari transaksi yang muncul di penilaian ulang aset terhadap aset atau liabilitas dalam mata uang asing harus diimbangi oleh jumlah terkait yang direklasifikasikan dari OCI atau Other Comprehensive Income ke dalam laba rugi setiap periodenya. Dan terakhir, premium atau diskon yang terkait dengan hedge ini diamortisasi ke pendapatan menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya kita masih perlu untuk mencatat offset gain entry dan discount entry untuk 3 bulan. Yang pertama, offset gain entry kita mencatat exchange loss sebesar 500 pada OCI sebesar 500 dan discount entry-nya mencatat exchange loss pada OCI sebesar 399. Untuk kesimpulan dari cash flow hedge situation-nya bisa dilihat sebagai berikut. Kita bisa melihat perbedaan perubahan nilai pada account receivable, forward contract, OCI, dan income effect-nya pada tanggal awal yaitu 2 November, 31 Desember hingga ke pelunasan yaitu pada tanggal 31 Januarinya sebagai berikut. Nah,
Apa sih yang didapat? Nah, dari akuntansi di atas itu menunjukkan beberapa hal penting, yaitu pertama, tujuan manajemen tercapai, di mana terdapat perubahan nilai tukar yang mempengaruhi nilai piutang sepenuhnya diimbangi oleh reklasifikasi jumlah terkait OCI-nya. Dengan demikian, variabilitas arus kas dieliminasi. Kedua, biaya sebenarnya dari cash flow hedge sebesar $1.200 diamortisasi secara sistematis melalui metode suku bunga efektif. Dan ketiga, item yang di hedge dan instrumen hedging keduanya dicatat pada nilai wajar pada akhir periode atau menggunakan fair value accounting. Dan terakhir, konsistensi dengan discount amortization tabelnya adalah sebagai berikut. Terdapat total $164.199 di debit, berasal dari pengurangan atas account receivable dan forward contract ditambah OCI. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang contoh dari perhitungan piutang dalam mata uang asing. Contoh ilustrasinya adalah sebagai berikut. US Oil Company menjual minyak pada Ponanto Company di Jepang sebesar 15 juta yen pada 1 Desember 2016. Nah, tanggal penagihannya adalah pada 1 Desember 2016 dan pembayaran jatuh temponya yaitu 60 hari kemudian pada 30 Januari 2017. Pada hari yang sama, US Oil menandatangani kontrak forward untuk menyerahkan 15 juta yen dalam 60 hari kepada broker valuta asingnya. Nah, transaksi ini tidak diselesaikan secara net settlement. Yen akan benar-benar diserahkan ke broker. Untuk kursnya sendiri yang dipakai adalah sebagai berikut. Dari tanggal 1 Desember hingga 30 Januari. Untuk spot rate-nya forward hingga ke 30 hari hingga 60 hari. Nah, untuk kontrak forwardnya ini dicatat dengan nilai pasar yaitu forward rate. Untuk jurnal pada tanggal 1 Desember itu mencatat penjualan yaitu account receivable terhadap sales sebesar $112.500 yang berasal dari 15 juta yen dikalikan dengan spot rate pada tanggal 1 Desember. Kemudian untuk mencatat kontrak forwardnya yaitu kontrak receivable pada kontrak payable sebesar 112.350 berasal dari 15 juta yen dikali forward rate. Untuk perhitungan keuntungan atau kerugian total saat kontrak dibuat dapat dihitung langsung, yaitu forward rate dikurangi spot rate yaitu 0,007490 dikurangi 0,0075 yaitu menghasilkan minus 0,00001. Nah, kerugiannya yaitu 15 juta yen dikali dengan 0,00001 yaitu minus 150. Nah, di sini perusahaan akan rugi 150 karena menerima kurs forward yang lebih rendah dari spot pada tanggal kontrak. Kemudian kita membuat jurnal penyesuaian untuk 31 Desember 2016. Yang pertama kita mencatat exchange loss terhadap account receivable sebesar 30. Ini untuk mencatat kerugian dari kurs yang turun sebesar 0,000002. Dan selanjutnya mencatat penyesuaian nilai kontrak forward yaitu kontrak payable terhadap exchange gain sebesar 14,85. Kemudian untuk jurnal pada tanggal 30 Januari 2017 kita mencatat cash dan exchange loss terhadap account receivable
cashnya sebesar 112.455 dan exchange loss-nya 15, sehingga loan receivable-nya sebesar 112.470. Ini untuk mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggannya, kemudian mencatat kontrak payable dan exchange loss terhadap cash. Ini untuk mencatat penyerahan yen ke broker, dan kemudian yang terakhir mencatat cash terhadap kontrak receivable. Ini untuk mencatat penerimaan cash dari brokernya. Kemudian kita membahas tentang hedge atas posisi liabilitas bersih. Nah, jika perusahaan ini melakukan lindung nilai atas liabilitas dalam mata uang asing, proses akuntansinya itu akan serupa tapi arah jurnalnya itu terbalik. Biasanya forward rate itu lebih tinggi daripada spot rate-nya. Misal, spot rate-nya yaitu sebesar 1,66 dan forward rate 60 harinya sebesar 1,675, selisihnya yaitu 150 yang merupakan biaya hedge. Nah, untuk jurnalnya sendiri kita mencatat kontrak receivable terhadap kontrak payable sebesar 16.750. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, forward kontrak dicatat pada forward rate, kedua aset atau liabilitas dicatat pada spot rate, kemudian selisih awal antara forward dan spot adalah biaya hedge, dan lalu semua perubahan nilai derivatif dan underlying item masuk ke current earnings dalam fair value hedge. Yang terakhir, jika jumlah unit yang di hedge melebihi underlying item, maka selisihnya menjadi spekulasi dan menghasilkan laba atau rugi tambahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lindungan nilai wajar dari komite mata uang asing yang dapat diidentifikasi. Nah, komite mata uang asing adalah kontrak atau perjanjian dalam mata uang asing yang akan menghasilkan transaksi mata uang asing di kemudian hari. Ini misalnya sebuah perusahaan AS itu dapat membuat kontrak untuk membeli peralatan dari perusahaan Kanada di masa mendatang dengan harga faktur dalam dolar Kanada. Terus perusahaan AS juga memiliki exposure terhadap perubahan nilai tukar karena harga di masa mendatang dalam dolar itu akan naik atau turun sebelum transaksi selesai. Terus komitan mata uang asing yang dapat diidentifikasi itu berbeda dari posisi aset atau liabilitas yang terekspos karena komitan tersebut tidak memenuhi uji akuntansi untuk mencatat aset atau liabilitas terkait dalam akun. Jadi resiko exposure masih dapat dihindari dengan lindung nilai. Nah, di situ tuh ada entry pertama mencatat pembayaran kepada pialang pertukaran untuk $60.000 Kanada pada tingkat forward yang dikontrak sebesar 0,725. Entry kedua mencerminkan penerimaan $60 Kanada dari pialang dan mencatat kerugian pertukaran tambahan pada penurunan lebih lanjut dari nilai tukar dari tingkat forward sebesar $0,71 pada tanggal 31 Desember 2016 ke tingkat spot sebesar $0,68. Dan ini juga merupakan tingkat forward untuk tingkat penyelesaian. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017, entry ketiga mencatat keuntungan pada perubahan biaya dolar dari komitan pasti untuk kembali Bourbon sejak tanggal 31 Desember 2016. Sementara entry keempat itu pada tanggal 31 itu mencatat penerimaan sebesar 1.000 peti bourbon dari Canada Distillers dan mencatat kewajiban yang dibayarkan pada dolar Kanada. Ini juga menggabungkan perubahan dalam komitmen pasti dalam nilai persediaan. Nah, dalam entry kelima, Canadian Distillers dibayar $60.000 Kanada dalam penyelesaian akhir dari akun utang usaha. Nah, sebenarnya di sini tuh ada diidentifikasikan bahasa currency komitmen itu prosedur akuntansi untuk lindungan nilai komitmen penjualan mata uang asing yang dapat diidentifikasi sebanding dengan yang diilustrasikan untuk lindung nilai komitmen pembelian, kecuali bahwa akun penjualan bukan akun persediaan dan itu disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian kurs yang ditangguhkan. Lalu ada cash flow hedge of an anticipated foreign currency commitment. Ini tuh di dalam PPT ini itu dijelaskan bahwa when corporation itu sebuah perusahaan mengantisipasi
kontrak berdasarkan resolusi pada 2 Desember untuk membeli alat berat dari Smith. Nah, ini tuh peralatan tersebut diperkirakan akan dikirimkan kepada Win dan pembayaran kepada Smith akan dilakukan pada 2 Maret 2017. Tapi belum ada penandatanganan. Untuk memenuhi komitmen yang diantisipasi, Win menandatangani kontrak forward dengan si company untuk membeli 500.000 pound sterling Inggris untuk pengiriman pada tanggal 2 Maret. Nah, pada tanggal 2 Desember 2016, cruise spot adalah 1.700 dolar dan cruise forward adalah 90 hari adalah 1.600 dolar untuk penyerahan pada tanggal 2 Maret 2017. Karena ini merupakan komitmen yang diantisipasi, tidak ada pos yang dilindungi nilai dari neraca yang akan dinilai berdasarkan nilai wajar hingga penjualan akan aktual terjadi, yang akan terjadi dalam 3 bulan. Terus di sini juga membahas tentang persyaratan penggunaan footnote. Nah, persyaratan penggunaan footnote itu berfokus pada bagaimana derivatifnya itu sesuai dengan tujuan dan strategi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan itu harus spesifik tentang jenis risiko yang dilindungi, nilai dan bagaimana cara lindung nilainya. Selain itu, perusahaan harus menjelaskan lebih dahulu bagaimana menentukan efektivitas lindung nilai dan bagaimana menilai efektivitas lindung nilai yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada standar nilai internasional, itu tuh ada 2, yaitu standar akuntansi internasional nomor 39 dan standar akuntansi internasional nomor 32. Kalau standar akuntansi internasional nomor 32 itu poin-poin utamanya mencakup klarifikasi kapan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan harus diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas, serta persyaratan pengungkapan yang luas terkait instrumen keuangan termasuk nilai wajarnya. Terus kalau nomor 39 itu membahas banyak isu yang sama dengan topik ASC 815, termasuk mendefinisikan dan memberikan contoh derivatif serta akuntansi lindung nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.